Cermin itu tidak melakukan apa-apa, ia hanya memantulkan apa yang berani kau panggil. Dan pada tengah malam, pantulan bisa membalas. Inilah kisah Bloody Mary arwah dalam mitos yang konon muncul saat namanya dipanggil di depan cermin. Dengarkan sampai akhir, karena legenda ini bukan tentang ritual, melainkan tentang ketakutan yang kita undang sendiri. Di banyak negara, terutama di dunia barat, ada satu aturan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Jangan memanggil nama itu di depan cermin saat tengah malam. Tidak semua orang percaya, namun hampir semua orang tahu ceritanya. Konon, jika seseorang berdiri di ruangan gelap, menatap cermin, dan menyebut nama Bloody Mary berulang kali, sebuah sosok akan muncul di balik pantulan. Bukan selalu untuk menyerang, terkadang hanya menatap. Dan justru disitulah ketakutannya tumbuh. Asal-usul Bloody Mary tidak pernah tunggal. Ada yang mengaitkannya dengan perempuan yang dikhianati. Ada yang menyebut korban fitnah, ada pula yang percaya ia adalah peringatan dari masa lalu yang tidak pernah diselesaikan. Karena itulah, wujudnya selalu berbeda namun rasa yang ditinggalkan sama. Cermin, dalam banyak budaya, dipercaya sebagai batas. Ia memantulkan diri, tetapi juga menyimpan bayangan. Saat lampu dimatikan dan hanya ada wajah sendiri yang menatap balik, pikiran mulai mengisi kekosongan. Detik terasa panjang, bunyi kecil terdengar besar, dan sugesti mengambil alih. Banyak yang mencoba ritual ini sebagai tantangan. Mereka menertawakan rasa takut. Namun sebagian mengaku melihat perubahan, bayangan yang terlambat bergerak, wajah yang tampak asing, atau perasaan diawasi dari balik kaca. Tidak ada bukti fisik, yang tersisa hanyalah ingatan dan itu cukup untuk membuat cerita bertahan. Psikologi menawarkan penjelasan, cahaya rendah, fokus lama pada wajah sendiri, dan harapan akan sesuatu yang muncul dapat memicu ilusi. Otak yang ingin memberi makna, menyusun bentuk dari ketidakjelasan. Namun penjelasan rasional tidak selalu menghapus rasa. Karena legenda ini tidak hidup dari bukti, ia hidup dari pengalaman personal. Ada kisah tentang seorang remaja yang memanggil nama itu sebagai lelucon. Ia tidak melihat apa-apa malam itu. Namun sejak hari tersebut, ia menghindari cermin gelap. Bukan karena melihat sosok, melainkan karena merasakan kehadiran perasaan yang sulit dijelaskan namun sulit dilupakan. Mitos Bloody Mary bertahan karena ia sederhana. Tidak membutuhkan tempat jauh atau waktu lama. Ia hanya membutuhkan keberanian kecil untuk melanggar larangan. Dan disitulah pelajarannya berada. Legenda ini tidak menyuruh percaya. Ia menyuruh berhenti sejenak. Mengingat bahwa ada batas antara rasa ingin tahu dan kebijaksanaan. Bahwa tidak semua yang bisa dipanggil perlu dipanggil. Dan mungkin itulah yang sebenarnya muncul di cermin tengah malam, bukan arwah, melainkan ketakutan yang kita ciptakan sendiri, menunggu untuk diberi nama. Demikianlah kisah mitos Bloody Mary. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.